Pengadilan sebagai garda terakhir untuk kita mencari sebuah keadilan, terus tiba-tiba itu membuat sebuah kebijakan yang itu tidak sesuai dengan aturan. Ini mau jadi apa terus itu Bondo gitu Bang Don? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo, dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Selamat malam bersama saya Bang Don ya, di edisi Selasa ya, 7 September 2021 di tentunya masih di acara BEMO ya, berbincang di mobil. Oke, mengapa PN dipetunkan ya? Oke, tapi sebelum kita ngobrol ya, berbincang di mobil, yuk saya akan sapa dulu yang siapa saja para tim pemangkar yang kali ini ikut ya, dalam rombongan ke Melandingan ya. Kita biasa kalau saya menyapanya dari belakang dulu. Ya, di paling belakang sono, di paling bontot ada Bang Iwan ya, Dirut PM ya, Putra Mandiri. Sorry, monggo Bang Iwan. Selamat malam. Good night. Salam pemangkar. Salam. Dan di sebelah Bang Iwan ya, ini ada Bang Ipang yang kurus ya. Ketua GK Sabar ya. Nah, Bang Iwan, Bang Ipang. Ya, oke, selamat malam para netizen. Kali ini saya menuju ke wilayah barat bersama tim pemangkar. Oke, selamat malam. Salam pemangkar. Salam. Dan di kursi tengah, ini wah sudah di tengah-tengah ini ada yang ngasih kode, ini ada Bang Fatoni, Waketum GP Sakera. Siap. Selamat malam buat para sahabat-sahabat Situbondo, sahabat-sahabat pecinta keadilan di Kabupaten Situbondo, dan buat para sahabat-sahabat pecinta tim pemangkar. Tetap semangat, jalan hidup penuh motivasi. Salam pemangkar. Salam. Oke, di samping Bang Fatoni ya, ada pria bertato ya, ciri khasnya dia itu kepala tim cyber pemangkar ya, sekaligus sekretaris dari Itu bukan tato. Itu apa Bang? Tanda hidup. Oh, tanda hidup. Tanda apa namanya? Tanda kalau Tanda lahir. Tanda lahir. Tanda lahir. Ya, ada Bang Hafiz ya, kepala tim cyber pemangkar. Selamat malam. Salam pemangkar. Salam. Ya. Sudah Bang Hafiz? Sudah. Oh, sudah ya. Wah, rupanya sudah ada yang nongol ini, tidak sabar ingin namanya disebut. Ada Bang Ozi ya, bendara dari Yeswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam kebaikan. Salam pemangkar. Salam. Dan yang terakhir, yang sekarang seperti biasa kalau kemana-mana beliau selalu mengemudi sendiri ya. Jadi kalau tidak capek betul beliau tidak mau diganti ya. Ada Bang Ipul, Ketua Umum Garda Pemuda Sakera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemangkar. Salam. Alhamdulillah, ini kita bersama lagi. Sudah? Saya itu ingin nyoroti tadi karena Bang Don tadi mengatakan bahwa pria bertato ya. Iya, Saya jujur saja saya lebih suka dengan pria bertato. Nah, Ya, kenapa? Karena lebih baik menyakiti dirinya dengan jarum daripada dia itu menyakiti orang lain. iya. Itu orang yang lebih gentle ya. Terlebih hati wanita barangkali begitu ya. Kalau kamu urusannya wanita terus.
bingung. Gitu loh. Sehingga jawabannya saya ke sana, kamu ke sini kan. Makanya selalu mengatakan begini. Ya itu. Gitu ya. Ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang menemani kita ya, karena Ya, siapa tahu, yang pasti ya ketika kita berkumpul atau bertemu dengan saya itu, saya nggak pernah bahas hal-hal yang lain kecuali hal-hal di mana hal tersebut itu sedikit banyak bisa membuka wawasan kita, saling mengisi ilmu-ilmu kita, terus pengetahuan yang lain. Nah, karena berhubung Telkomsel ini baik dengan kita, akhirnya ya lebih baik kita juga berbagi dengan teman-teman, siapa tahu ini juga bisa berguna. Ya. Ya, betul. Kalau nggak berguna, sisihkan. Enteng kan? Ya, simpel ya. ya. Sebenarnya hidup ini simpel, Blen, ya. Itu simpel. Itu Bang Don. Oke, jadi begini Bang Ipul, sungguh kemarin kita tahu bahwa PN Di berita ya? Iya, diberitakan di DS1 bahwa PN akan Pengadilan Negeri Situbondo itu akan dipetunkan. Nah, sesungguhnya kalau boleh cerita sedikit, apa sesungguhnya yang terjadi Bang Ipul gitu, sehingga ada mau dipetunkan ini PN lagi. Akan dipetunkan. Akan dipetunkan ya. Bang Don dan mungkin masyarakat Situbondo yang tertarik dengan dunia hukum dan dunia keadilan, jujur saja ini kasus cukup menarik Bang Don, ya, dan cukup membingungkan juga. Oh, menarik dan membingungkan. Iya. Kenapa membingungkan? Karena apa yang terjadi sekarang ini juga kebijakan yang ini tidak pernah terjadi di menurut saya ya, sepengetahuan saya, ini tidak pernah terjadi di luar kota gitu loh, atau daerah lain. Karena untuk yang di Situbondo sendiri mungkin ini adalah rekor ya, suatu keberanian yang luar biasa dari Ketua Pengadilan Negeri Situbondo terkait dengan penetapan Bang Don. Meskipun keberaniannya ini bukan keberanian dalam mengungkap kebenaran, tapi dia keberanian untuk melanggar aturan menurut kita. Gitu loh. Seperti yang selalu saya katakan, selama ada GP Sakera, maka itu akan kita uji keberanian tersebut. Iya kan? Kenapa? Karena hal ini mungkin sekarang menimpa orang yang sedang kita wakili, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga menimpa kepada masyarakat umum lainnya. Gitu loh Bang Don. Artinya menurut Bang Ipul, apa yang dikeluarkan, ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ini menyalahi aturan gitu? Menurut saya menyalahi aturan dari aturan yang kita baca, karena siapapun orangnya, ini tidak ada yang tidak boleh melakukan sesuatu kebijakan itu melanggar aturan yang ada, gitu loh. Karena itu sama saja nanti dia hanya bertindak dengan wewenangnya saja tanpa melihat aturan-aturan yang ada, begitu Bang Don ya. Karena ini sangat penting untuk kita, apalagi pengadilan sebagai garda terakhir untuk kita mencari sebuah keadilan, terus tiba-tiba itu membuat sebuah kebijakan yang itu tidak sesuai dengan aturan. Ini mau jadi apa terus Situbondo gitu Bang Don? Kan gitu toh? Jadi seperti itu Bang Don. Menurut Waka mungkin penting nggak itu Pak Waka sebagai mahasiswa hukum ini? Siap, ya betul, penting Pak. Karena ini juga merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap lembaga peradilan ya? Ya, lembaga peradilan. Di samping itu juga tegaknya hukum itu merupakan suatu faktor penunjang atas kedamaian hidup di masyarakat. Ketertiban ya? Iya, jadi adanya kepastian hukum yang ada di masyarakat itu merupakan faktor yang sangat menentukan atas kedamaian masyarakat. Betul. Jadi kalau hukum sudah tidak dijalankan oleh penegak hukum, lah terus rakyat kecil yang hanya dikejar-kejar untuk menegakkan hukum itu sendiri, ini kan akhirnya sesuatu hal yang tidak baik untuk kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berajaskan secara hukum. Siap, betul Pak. Sampai
sampai itu kan karena pentingnya penegakan hukum itu Pak Tum. Sampai itu ada istilah dalam buku itu Pak Tum, jika hukum berada di mulut anjing, maka hukum akan tunduk terhadap perintah tuannya saja. Siap, betul. Jadi pentingnya sampai ada istilah kata-kata kayak gitu Pak Tum. Iya. Itu Bang Don. Iya. Dan ini memang ada rencana mau dibetulkan, artinya bahwa betapa susahnya sesungguhnya untuk mencari keadilan, Bang, kan begitu, Bang. Betul. Sehingga bahkan kita sering alami kan ke Surabaya, bahkan dulu sampai ke Komisi Yudisial, Bang Ipul ya, ke Jakarta. Ya. Dan gitu itu kan. kasusnya tetap kasus yang sama. Kasus yang sama. Artinya begini Bang Don ya. Kita itu terus terang saja, GP Sakera ini kan taat dan tunduk kepada aturan dan hukum yang berlaku. Siap. Makanya ketika ada kebijakan yang dirasa ini tidak benar, maka kita mencari jalur yang sekiranya itu dibenarkan oleh undang-undang. Ya. Nah, gitu loh Bang Don. Ya. Nah, Jadi kalau boleh cerita sedikit Bang Ipul, sesungguhnya apa ini sih yang dilanggar menurut Bang Ipul yang dilanggar oleh PN ini gitu loh? Ya. Tapi sebelum itu Bang Don, ada beberapa orang yang sempat menanyakan kepada saya, gitu loh. Apakah Bang Ipul atau tim pemangkar itu tidak takut ketika berhadapan dengan orang hebat atau pejabat yang memegang kekuasaan? Iya. Nah, itu Bang Don. Itu yang paling penting dulu gitu loh. Iya. Nah, kalau Bang Don sendiri bagaimana? Menjawab pertanyaan itu ya? Ya. Kalau misalnya Bang Don yang dapat pertanyaan itu. Ya, kalau saya kuncinya satu, benar aja dulu. Yang penting kita benar, maka saya tidak akan pernah takut aja. Ini kalau boleh saya jawab dengan jujur ya. Iya. Kalau boleh saya jawab dengan jujur kepada masyarakat Situbondo dan pecinta tim pemangkar, kita ini manusia biasa. Kita ini bukan orang yang tidak memiliki rasa takut. Kita sesungguhnya juga memiliki rasa takut, Iya. gitu loh. Hanya dari ketakutan yang ada, di situ kita melakukan penimbangan. Nah, ditimbang mana takut yang lebih besar. Iya. Jujur saja saya berhadapan dengan pejabat ya takut Bang Don. Karena saya tahu orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Iya toh. Saya tahu itu, dan dengan kekuasaannya mereka juga bisa melakukan hal-hal yang merugikan kita juga. Nah, gitu ya. Iya. Tapi dibalik saya takut kepada penguasa atau pejabat-pejabat, saya lebih takut ketika ilmu yang saya miliki, ketika pengetahuan yang saya miliki, justru itu saya biarkan. Nah, gitu loh. Saya lebih takut itu. Saya lebih takut kepada Allah. Ketika Allah memberikan kemampuan kita, pengetahuan kita, keilmuan kita, terus kita hanya diam berpangku tangan. Iya. Itu saya lebih takut itu. Nah, makanya saya timbang ketakutan saya lebih banyak mana. Ternyata ketakutan saya adalah takut saya itu ilmu saya yang saya miliki itu tidak bermanfaat dan tidak berguna untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya hanya berpikir mungkin pendek lah saya berpikir. Yang pertama adalah saya berpikir ketika di masa perjuangan dulu. Saya yakin pejuang-pejuang dulu itu juga takut mati. Gak mungkin mereka tidak takut mati, Bang Don. Iya. Nah, ya Bang Don ya. Iya. Saya yakin itu. Tapi ketakutan mereka lebih besar adalah ketika membiarkan penjajahan itu ada di muka bumi Indonesia. Sehingga anak cucunya nanti tidak akan merasakan apa arti dari kemerdekaan itu sendiri, begitu Bang Don. Iya. Ya. Jadi itu alasan saya kenapa saya melakukan hal yang menurut orang lain saya bonek. Nah, Bondo nekat. Ya, jadi itu yang membuat saya lebih takut, sehingga saya timbang lebih baik saya mengerjakan apa yang saya yakini itu benar, dan itu ingin saya dermakan
untuk masyarakat Situbondo dan untuk penerus-penerus kita nantinya gitu loh Bang Don. Iya toh? Iya. Kenapa? Karena selalu saya katakan kalian jangan mencari juara, kalian jangan mencari untuk menjadi juara, tapi kalian harus mencari bagaimana kalian bisa menjadi legenda. Karena juara itu seringkali meninggal atau mati atau dia itu akan terkubur dengan kenangan masa yang akan datang, tapi legenda akan terus hidup untuk bisa dikenang bahwa ada seseorang, ada organisasi, ada kelompok yang pernah memperjuangkan hak-hak mereka. Karena belum bisa jadi apa yang kita perjuangkan kali ini itu yang menikmati bukan kita, tapi anak cucu kita. Gitu Bang Don ya. Sepakat. Itu yang menyebabkan kita akhirnya berani gitu loh melakukan hal tersebut. Meskipun kata Bang Ipul tadi bonek ya. Ya, kita bonek saja. Kenapa saya katakan bonek? Karena dari perhitungan secara kalkulasi siapa sih Bang Ipul, siapa sih Bang Don, siapa sih Hafiz, siapa sih Ozi atau tim pemangkar yang lain, bukan siapa-siapa. Kita ini hanya sekelompok kecil masyarakat yang memang peduli terhadap masyarakat itu Bondo. Iya toh? Iya. Kita peduli hanya kepedulian kita saja. Masa kita harus menunggu pandai? Masa kita harus menjadi pejabat untuk kita berbuat ya. Karena tidak sedikit pejabat itu ketika dia menjabat dia diam terbisu, tapi ketika dia pensiun baru dia berkoar-koar. Terus untuk apa? Betul Bang Dom ya? Iya, betul. Jadi ini sekaligus penyemangat masyarakat Situbondo, berbuatlah kalian. Jangan menunggu kalian menjadi kaya, jangan menunggu kalian menjadi pandai, jangan menunggu kalian memiliki jabatan, tapi bagaimana kalian bisa berbakti kepada masyarakat Situbondo. Atau setidaknya kalau kalian tidak mau berbuat, diamlah. Iya toh? Iya. Karena itu juga bagian katanya yang kemarin ketemu di Arjasa, mungkin itu strategi gitu ya, diam. Iya. Ipang jagelek Bang. Nah, jadi seperti itu Bang Don. Sebelum kita masuk ke ranah apa sih sesungguhnya. Tapi pada prinsipnya adalah tim pemangkar itu akan bergerak ketika ada hal yang memang harus kita luruskan. Begitu Bang Don. Bahasan kita kali ini adalah mengapa PN dipetunkan. Mengapa PN dipetunkan? Bang Ipul, bahwa ini sebenarnya bocorannya apa sih Bang yang dilanggar oleh PN ini menurut Bang Ipul? Ya begini, kasus ini sesungguhnya bermula ini sejak tahun 2011. Lama juga sudah. Lama juga. Di mana ini berhubungan, memang kalau kita lihat dari sepintas ini sama-sama kaya. Tapi kalau kita ingin menelusuri lebih dalam, maka sesungguhnya ini ada jomplang. Gitu ya. Jomplang yang pertama, jomplang tentang kekayaannya ini antara orang yang super kaya menghadapi orang yang kaya, ya. Nah, ya. Yang kedua adalah yang satu taat hukum, yang satu senang membeli hukum. Nah, gitu loh. Jadi ada jomplang yang sangat tinggi. Nah, di tim pemangkar atau tim GP Sakera ini selalu kita tekankan bahwa kita membela bukan membela yang kaya, tapi kita hanya membela yang benar. Sekuat apapun, sekaya apapun, kalau salah tetap kita tidak akan pernah mendampinginya karena kita bukan pengacara. Nah, gitu loh Bang Don ya. Nah, jadi bermula dari sana konflik perdata antar dua saudara ya. Saya tidak akan membahas terlalu jauh ke belakang, tapi intinya adalah begini. Kasus ini ditangani oleh LPKP 2HI sejak tahun 2017. Ditangani oleh saya sebelum GP Sakera ada. Ya. Dimana ketika saya masuk, jujur saja pada waktu itu saya berhadapan dengan banyak pihak. Kenapa saya katakan berhadapan dengan banyak pihak? Karena musuhnya atau lawannya ini sudah menguasai kekuatan-kekuatan yang ada di Situbondo. Pada waktu itu 2017, Polres, Polda, termasuk TNI, termasuk desa, termasuk kecamatan, itu semua sudah dikuasai pada waktu itu. Sehingga cerita pada waktu itu ketika klien kita ini, pengadu ini ingin mencari keadilan di Situbondo, itu sama saja mencari atau menunggu bulan itu jatuh. Artinya susah Bang ya? Susah sekali. Alhamdulillah akhirnya
cerita di sampingnya akhirnya pelan dan lambat laun akhirnya klien kita ini bisa mendapatkan namanya hak-haknya sebagai warga negara, karena klien kita ini orang yang sangat taat terhadap hukum dan melaksanakan semua kewajibannya. Gitu Bang Don ya. Iya. Nah, singkat cerita ini karena kasus perdata Bang Don. Coba bayangkan di dalam kasus perdata saja, di dalam kasus perdata, ya, ketika PK dimenangkan oleh klien kita, ya, yang sudah berjuang dari PN, PT, kasasi dan PK, ini untuk melakukan eksekusi Bang Don, gitu ya, untuk melakukan eksekusi akhirnya tidak dikabulkan di tahun 2017 Bang Don. Padahal PK sudah menang. Sudah menang ya? Gitu loh. PK ini sudah menang Bang Don. Jadi artinya PN pada waktu itu tidak mau melaksanakan dengan alasan hanya selembar kertas. Ya, selembar kertas di mana kertas tersebut itu meminta perlindungan. Padahal jelas dan nyata bahwa hakim itu tidak boleh membuat sebuah putusan ketika itu kasus berperdata ya Bang Don ya, untuk menyatakan bahwa ini benar dan ini salah kecuali lewat pemeriksaan di dalam acara perdata. Klien kita ini memulai lagi dari nol, dari gugatan awal lagi, dari nol lagi Bang. Perdata ya. Singkat cerita, ketika di kasasi itu menang Bang Don. Ya. Diajukanlah namanya surat permohonan eksekusi Bang Don. Ya, dari putusan kasasi yang sudah ingkrah, di mana pihak tergugat itu ditolak kasasinya. Ya. Nah, artinya kan klien kita yang menang. Yang menang, ya betul. Dilakukanlah sebuah permohonan eksekusi atau pemulihan hak kepada Ketua Pengadilan Negeri Situ Bondo pada tahun 2020. Nah, berdasarkan itu surat permohonannya itu berdasarkan dengan gugatan perdata tahun 2019 dan 2000 hingga 2020 ya. Ini pahami dulu. Tahun 2000 alhamdulillahnya surat permohonan pemulihan hak ini dikabulkan dengan dikeluarkannya penetapan nomor 4. Yang dilanjut akhirnya dilakukan unmanning, panggilan kepada termohon untuk memberikan atau tunduk terhadap putusan kasasi. Ya, sebanyak 2 kali dan sebanyak 2 kali itu pula lah termohon tidak hadir alias mangkir. Gitu ya, bantunya. Kita tetap berupaya melakukan dialogis, kita menanyakan, ya. Namun akhirnya Bang Don, pihak Ketua Pengadilan Negeri Situ Bondo yang sekarang itu tidak melaksanakan namanya penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri sendiri, malah mengeluarkan penetapan kedua di mana permohonan itu tidak dikabulkan. Nah, jadi eksekusi tidak jadi dilaksanakan padahal sudah unmanning 2 kali. Nah, inilah yang saya katakan, ini kasus unik yang mungkin terjadi satu-satunya di Kabupaten Situ Bondo. Bahkan nasional ini mungkin. Iya, cukup aneh juga saya mendengarnya kasus ini gitu. Iya, kenapa? Karena di dalam penetapan pertama sangat jelas dikasih waktu kurun 8 hari. Jika itu tidak dilaksanakan, maka akan dilanjut oleh eksekusi real. Nah, itu sesuai dengan aturan apa Pak Waka? Siap. Jadi kita fokus di situ Bang Don. Ya. Jadi kita fokus di sana. Bahwa ini bukannya melaksanakan namanya penetapan yang sudah dilakukan unmanning, tapi membuat putusan penetapan kedua yang menggunakan nomor penetapan yang sama, namun isinya tidak sama. Tidak sama, ya. Di mana penetapan yang tahun 2020 itu dikabulkan
dan dilakukan unmanning, penetapan yang 2021 ini justru dilakukan penolakan. Lah, yang menjadi aneh lagi adalah dasar hukumnya atau rujukan dari surat permohonan yang dilakukan di 2020 itu justru tidak dipakai tapi menggunakan, ya toh, kan 2020 kan putusan dari tahun 2019, 2018, 19 dan 20. Iya toh, itu yang kita mohonkan. Tapi yang dilakukan permohonannya itu dia itu membuat dasar sendiri yang itu dilakukan di tahun gugatan yang di tahun 2013. Iya toh? Iya. Lah, disinilah ada keanehan nggak, Bang Don? Ada, Bang. Ada keanehan nggak? Iya. Iya. Ada. Hukum secara jelas, gitu loh. Hukum secara jelas di HR itu jelas, tahun 196 itu jelas, pasal 196 jelas bahwa ketika unmanning sudah turun maka tidak ada yang bisa dilakukan selama kurun 8 hari dilakukan eksekusi real. Ya. Itu jelas. Namun ini justru mengeluarkan penetapan. Artinya apa? Artinya apa? Berarti ketua pengadilan negeri seenaknya udelnya sendiri kan? Ya. Seenaknya karepnya sendiri membuat aturan sendiri yang itu tidak ada dasarnya sama sekali. Betul. Ya. Iya toh? Pertanyaannya kan simpel. Seorang pejabat yang ada di Situbondo mau melakukan sesuatu hal yang melanggar aturan, kira-kira Ya. apakah itu dilakukan dengan kesadaran penuh, keikhlasan dia sebagai pejabat, ataukah ada faktor lainnya yang menyebabkan dia berbuat nekat? Ada faktor lain nggak menurut saya, Bang? Iya kan? Ya. Lah justru itulah kita uji. Di petun nanti itu. Dipetunkan itu tadi. Ya. Apakah penetapan yang kedua yang nomornya sama dengan penetapan di tahun 2020, penetapan kedua yang tahun 2021 Ya. itu dengan nomor yang sama tapi isinya berbeda serta rujukannya berbeda, Ya. ini sah atau tidak? Ya, Itu ya. Bang Don. Ya, oke Bang. Ya. Oke. Jadi disitulah. Ya. Tapi memang ini cukup membingungkan juga. Kenapa? Karena ini baru terjadi. Kita juga nggak tahu. Ya. Lah oleh karenanya Bang Don ini kita uji gitu loh Bang Don. Melalui petun itu, Bang, ya. Iyalah, Ya. makanya kan makanya GP Sakera tidak hanya berkoar-koar. Jadi Ya. kalau sudah itu memang layak dan pantas untuk kita perjuangkan lewat pengadilan, ya harus lewat pengadilan dong. Gitu Bang Don. Iya. Nah, pertanyaannya begini, Bang, sekarang. Ketika mau memperjuangkan ke pengadilan, nah ini yang kita tahu kan, Bang Ipul kan menggandeng pengacara. Kenapa kok nggak dihadapi sendiri gitu loh, Bang? Oh, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Begini Ya. Bang Don, GP Sakera itu hanya bergerak dan bisa melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku karena kita tata aturan. Ya, Itu ya. hanya bergerak secara non litigasi Non litigasi artinya? di luar pengadilan. Ya. Ya. Jadi tidak bisa kita beracara karena yang bisa beracara itu harus yang litigasi. Nah, gitu Ya, loh. ya. Yaitu yang ada yang diatur di dalam undang-undang kita itu adalah advokat atau kuasa hukum. Jadi kita tidak bisa melakukan itu hanya menggunakan dasar dari surat kuasa non Litigasi. Gitu loh Bang Don. Iya. Oh, jadi itu bagi alasannya GP Sakera itu menggandeng pengacara. Betul. Maka pertanyaan selanjutnya adalah kenapa pengacara yang digandeng itu Supriyono, Bang? Ini pertanyaannya kayaknya ada faktor nyingi-nyinya juga ya. Ya Pak Iwan ya. Jadi saya langsung lompat ke belakang dah. Ya. Bertanya karena di baris kedua Hafiz dengan Fatoni ketika ditanya jadi lompat ke belakang dah. Gitu loh ya. Jadi
kenapa saya memilih Supriyono? Ya, Memang betul. ada yang aneh. Mas Supriyono ini kan seorang lawyer, Bang Don. Betul, lawyer iya, Nah, betul. apa kenapa? Kayaknya ada sesuatu ini. Kalau Bang Don setiap pertanyaan ini pasti mengandung hal yang harus terkuak ini. Kenapa, Bang Don? Pertama ya, kenapa memilih Supriyono? Itu kan pertanyaan saya. Padahal kita tahu Situbondo bukan hanya Supriyono. Sepakat. Ya, lalu nomor 2, pengacara ini kita kan tahu lah Bang Iwan ya. Ya, masyarakat kan belum tahu. Apa? Ah, Kan gitu, Bang Iwan. ya, enggak, artinya kalau Bang Iwan mungkin sepaham juga dengan saya gitu Bang ya. Enggak, ini masyarakat yang menunggu. Kenapa? Iya, artinya begini, kita tahu bahwa kalau saya melihatnya, saya tahu bahwa Bang Supriyono ini kan berada di mana? Di LBH. Ini kayaknya perlu dibantu Ipang ini. Ini LBH. gimana, Bang? Kalau sudah ada nada-nada terputus ini kenapa, Bang, biasanya? Ini jiwanya sama ini dengan Ipang ini kayaknya. Hah? Bekak cekak, wah. Iya. Bang, kenapa Bang? Ini searah ini, Bang Don dengan Ipang ini searah. Cuman levelnya di atas sedikit aja. Jadi nggak jelas. Bersayap ya, kayak softtek. Apa Bang Don? Ayo. Wah, ini ketua S1 kayak gini, pertanyaannya gimana ini Iwan ini? Mau nanya ke saya atau ke Ipang? Tadi kan ke Ipang di belakang Bang. Enggak, saya menanyakan ke Ipang itu hanya kalau terjadi seperti itu psikologinya itu seperti apa gitu loh. Ketakutannya sebesar apa untuk ngomong gitu loh. Maksud saya itu. Oke, saya perjelas saja gitu. Kata Enggak, gas ayo. maksud saya- Aku ada ketua S1 Kenapa saya begini? Saya ingin memancing komentar di sana. Ada enggak yang bisa menjawab gitu loh Bang? Nah, kita tahu bahwa Supriyono Besarnya saya jawab siapa? ya mungkin saja Ya, nanti pertanyaan yang ada. komentar. Mungkin saja ada yang komentar. Ini ada yang komentar. Oke, saya baca dulu. Jujur ya, dari Lutfi Wimpai. Jadi saya baca dulu aja. Jujur sangat termotivasi dalam setiap perkataan Bang Ipul. Wajib dicontoh untuk Terima kasih. generasi muda Situbondo. Ini kayaknya panjang ini. Sungguh luar biasa Bang Ipul. Semoga suatu saat bisa berkumpul di suatu organisasi dalam naungan Bang Ipul. Amin. Salam Pemangkar. Salam. Terima kasih. Ini Lutfi Wimpai ya. Oke, saya pertegas ya. Jadi rupanya tidak ada yang bisa menebak arah pikiran saya komentar netizen. Bisa Ipang nebak Oh, bisa ya. karena tahu dia Bang. Ya, Supriyono ini kan ya Bang ya. Ini kan setahu saya ini kan tergabung di LBH GKS Basra. Saya tidak kenal itu. Setahu saya. Iya, apa yang GKS Basra saya tidak kenal. Oh, iya. Tidak tahu saya. Belum Iya. kenal kan. Iya sih. Kiprahnya artinya kan kita juga masih belum tahu. Iya. Betul. Nyingi Sakoni kan tak apa-apa. Lanjut. Ya. Kan nah ya itu dah. Ya kenapa? Makanya kan itu kan pertanyaan saya kenapa menggandeng Supriyono gitu loh, Bang. Iya kenapa? Sudah, itu kan sudah saya Iya, kan? jawab. Lah terus apa hubungannya dengan apa? GKS apa itu tadi kamu sebut itu? Gasrawa ya? GKS Basra. Ah, ya apa Ya. hubungannya? Oh, iya kan mereka yang menjadi kuasa hukum yang melaporkan Bang Ipul gitu loh. Loh. Iya, hubungannya apa? GKS Gasra itu, Gasrawa ya itu. Itu din siapa? Itu loh maksud saya. Oh, di Lilo. Lah, apa cekak? Nah, saya ngocak. Gitu. Ipang cekak ya, Bang. Yang sekarang saya berkonflik. Ada 3 sesungguhnya, Don, ya. Ya. Yang pertama di Situbondo lawyer banyak, ya. Yang kedua adalah kita tahu bahwa Mas Supriyono ini adalah bagian dari apa itu namanya kumpulan dari pengacara yang dibuat oleh Lilur kan ya. Ya. Yang ketiga kita juga tahu, saya juga tidak sedikit saya sering berkonfront terkait dengan pola pikir dengan Mas Supriyono di
medsos, kan begitu toh? Betul, Nah, betul. yang pertama saya jawab dulu. Di Situbondo memang banyak lawyer. Ya. Tapi perlu diingat Bang Ton, ini pergerakan yang luar biasa. Ya. Maka saya harus mencari lawyer yang hampir sepaham dengan saya. Apa pemahaman saya? Pemahamannya adalah yang gila. Dan itu Yang ada bukan di- seorang lawyer yang hanya menjaga ya toh sebuah hubungan baik untuk tujuan tertentu. Ya, ya. Ya, dan saya tahu bahwa Mas Supriyono memiliki jiwa seperti itu. Ketika dia meyakini bahwa itu tentang suatu kebenaran, nanti kita adakan live-nya ya. Ya, ya. Tapi saya yakin seperti itu, dan alhamdulillah ketika saya bertemu dengan Mas Supriyono pun ternyata sependapat dan sepaham dengan hal tersebut. Karena ini tidak bisa dilakukan dengan pengacara-pengacara yang hanya mengandalkan koneksi untuk bertarung di pengadilan. Kenapa? Ketua pengadilan, bro, gitu loh. Ya, ya, ya. Iya toh? Ya. Karena banyak sekali pengacara yang salah dalam mengartikan dia itu beracara. Karena pengacara ini bukan mencari kemenangan. Ya, Ya, ya. ketika pengacara sudah mencari kemenangan, maka segala hal akan digunakan, akan dilakukan, bahkan melakukan sogokan juga itu dihalalkan oleh mereka. Betul nggak? Betul. Tapi ketika pengacara ini berjuang untuk menuntut hak hukum, menjaga hak hukum dari seseorang kliennya, maka di situ yang akan digunakan adalah kemampuan dan real dari otaknya, dari kemampuannya. Dan Mas Supriyono ada di Mas Supriyono. Ya, ya, ya. Terkait masalah Mas Supriyono ini ada di barisannya Lilur, menurut saya nggak ada masalah. Nggak ada masalahnya. Nggak ada masalah. Kenapa? Selama ini saya biasa berkomunikasi dengan Mas Supriyono. Ya, Kita ya. sering tukar informasi, tukar pengalaman, apapun yang ada kita sering sharing. Ini Ya, kemana nih? Lanjut. Terus ya, nggak ada masalah. Dan saya melihat Mas Supriyono, memang saya akui dia adalah seorang pengacara profesional, gitu loh. Ya, Karena ya. pengacara itu pada prinsipnya tidak boleh menolak, kecuali itu yang melanggar kode etik dari seorang advokat atau seorang pengacara. Itu Mas Supriyono. Ya, ya. 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 Tapi kalau saya hanya mencari sekedar pengacara yang dia itu hanya mengandalkan sebuah koneksi, hanya takut dia itu gagal di dalam persidangan, ya ini tidak akan bertarung dengan luar biasa. Karena di persidangan kan harus bertarung Ya, ya. untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hah? Ya, Karena ya. ini pejabat loh, di mana ketua pengadilan ini adalah orang yang juga bisa menentukan bagaimana orang yang pengacara yang beracara di pengadilan itu berada pada posisi menang atau tidak. Tapi Mas Supriyono ini adalah orang yang mempunyai wawasan yang ke depan bahwa kita ini sudah bergeser, gitu loh. Ya, ya, Apa artinya? Kita sekarang sudah melihat para hakim muda, ya, yang dia itu mengejar prestasi dan kebanggaan dirinya untuk menunjukkan keilmuannya. Ya, 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 ya. ini kan sudah banyak sekarang. Ya, betul, betul. Ya, hakim-hakim muda yang dia itu lurus orangnya, akhirnya karirnya cemerlang karena sudah banyak pergeseran. Banyak lagi. Makanya saya butuhkan pengacara yang gila, pengacara yang gila untuk mencari namanya sebuah kebenaran, dan saya mendapatkan itu di Mas Supriyono. Bukan berarti yang lain jelek, enggak. Tapi saya baru mendapatkan seorang pengacara yang dia mempunyai prinsip ketika dia itu mendapatkan kepercayaan untuk mengawal namanya kliennya. Kita ingat zamannya Asyani dulu, mana? Ya, hati-hati. Kiri. Aman. Ya, Ya. zamannya Pak Asyani dulu kan Mas Supriyono yang gila itu, sampai setelah sidang aja langsung diangkut itu. Iya, iya. Dan iya, kita iya. membutuhkan itu, gila untuk kebenaran, itu yang kami butuhkan. Nah, itu ya, yang Oke, pertama. oke. Sudah dapat jawaban? Dapat, Karena dapat. kalau dia itu di dalam bentukan lilur juga tidak berpengaruh selama ini. Saya selalu berkomunikasi dengan beliaunya, Ya. nggak ada masalah. Terus yang kedua apa tadi? Oh, itu karena dia bergabung di bentukan. Oh, sudah jawaban ya, 1, 2 ya. Ya. Nah, yang ketiga juga sudah saya jawab.
bahwa ya kita memang orang-orang yang profesional saja. Dan Bang Supriyono tidak pernah marah ketika saya mengatakan apa yang dipikirkan oleh Bang Supriyono itu salah. Ya. Iya toh? Ya. Dan tidak pernah marah. Untuk apa? Untuk menambah sebuah wawasan. Meskipun Bang Supriyono tahu saya apa, saya siapa, tapi beliau selalu menghargai apa yang kita ucapkan. Dan beliau menggunakan bantahan-bantahan, di mana bantahan tersebut itu bisa diterima dengan otak. Contoh aja zamannya Gus Nur yang kemarin. Ya, Gus Nur, ketika saya serang, Mas Supriyono langsung diam. Itulah seorang pengacara yang hebat. Itulah seorang pengacara yang profesional. Maka hati-hati dalam memilih pengacara. Betul. Hati-hati. Eman. Bukan karena dia itu hanya mendapatkan sertifikat pengacara saja, terus dia itu akan mampu melawan dan bisa mewakili kita ketika. Gitu Bang Don ya. Oke Bang. Oke. Jadi itu alasan saya. Jadi Satu pesan lagi. saya kepada masyarakat, berhati-hatilah dalam memilih pengacara. Betul. Oke. Eman. Siap. Ya. Ya. Itu sama saja, berhati-hatilah ketika kalian percaya dengan menggunakan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ya. Ya. Harus dilihat dulu, jangan langsung percaya dengan GP Sakera atau percaya dengan yang lain. Kita harus lihat track recordnya Track yang record. ada. Betul. Jejak. Ya. Ya. Jadi itu masyarakat Situbondo, itu alasan saya. Gitu ya, Bang Don, ya. Terjawab Oke, ya. terjawab sudah. Tiga-tiganya langsung saya Tiga. jawab dalam Oh, satu hal. Keren. Ya. Ya. Jadi intinya adalah kita ini harus terbuka pikiran kita. Karena saya tahu Mas Supriyono bukan seorang penjilat. Iya. Saya tahu persis itu. Dan itu yang saya suka. Ya. Terima kasih Ya. masyarakat Situbondo yang setia menemani kita ya. Mohon maaf, ini hanya sekedar sharing. Intinya adalah apa yang kami lakukan ini hanya bentuk perjuangan kecil dari kita. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita saat sekarang, terutama untuk anak cucu kita. Kita tidak mencari apa-apa kecuali hanya satu. Kita akan berusaha untuk menjadi sebuah cerita hidup di Situbondo. Oke, dari saya Bang Ipul, mengakhiri semuanya karena sudah nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam